Maka saya hanya akan berbicara mengenai apa yang bisa kita lakukan di tahun yang penuh tantangan 2023. Baik Bapak dan Ibu sekalian, peluang bisnis terbaik di tahun resesi 2023. Pertanyaannya adalah tahun ini 2023 kita akan mengalami resesi atau tidak. Gambaran dari Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa masih akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Meskipun demikian, kita harus mulai waspada. Barangkali nasib sial menimpa kita, tahun 2023 kita juga akan mengalami resesi. Jadi saya bagi paparan malam hari ini ke dalam 4 bagian. Itu apakah Bapak dan Ibu tahu makna resesi? Kemudian bagian yang kedua, apakah Bapak dan Ibu tahu dampak dari resesi terhadap dunia usaha? Yang ketiga, apakah Bapak dan Ibu tahu bahwa resesi sebetulnya juga merupakan peluang usaha? Dan bagian yang terakhir, jika ada peluang usaha di balik ancaman resesi, bisnis apakah yang sebaiknya dijalankan? Nah, saya mulai masuk ke bagian yang pertama dulu. Jadi, orang ribut mengenai resesi. Economic resesi itu apa sih sebetulnya? Jadi, kalau kita berbicara mengenai resesi, maka definisi dari teori ekonomi mengatakan bahwa satu periode di mana GDP, Gross Domestic Product, atau GDP itu adalah jumlah di mana sebuah negara itu memproduksi dan menjual barang maupun jasa, menjual komoditas, declines, menurun for two or more consecutive financial quarters. Jadi menurun untuk sekurangnya dua triwulanan. Jadi paling tidak resesi itu akan berlangsung selama 6 bulan. Paling tidak. Bisa lebih? Bisa. 2 triwulanan berturut-turut jumlah produksi atau jumlah komoditas yang diproduksi dan dijual itu menurun. Problemnya adalah bahwa resesi di tahun 2023 itu bukan hanya menimpa satu negara, tapi juga menimpa beberapa negara, sehingga disebutnya sebagai global recession. Jadi apa itu global recession? Itu adalah penurunan aktivitas ekonomi yang ditandai dengan konsumsi bahan bakar minyak yang menurun, kemudian juga menurunnya arus modal, kemudian juga menurunnya produksi industri, dan dibarengi dengan peningkatan pengangguran. Dan yang terakhir itu adalah perlambatan di GDP, perkembangan ke bawah ekonomi yang sustain, yang berpengaruh kepada beberapa negara di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di satu negara, tapi juga di beberapa negara. Apa yang menyebabkan resesi? Yang paling utama yang menyebabkan resesi itu adalah hutang yang tidak terkendali. Kenapa hutang yang tidak terkendali ini bisa terjadi? Itu karena pertumbuhan ekonomi yang cepat itu mendorong konsumsi itu mendorong orang untuk belanja, yang sebagian dari pembelanjaan itu dibiayai dengan hutang, baik secara pribadi maupun secara bisnis. Kemudian yang kedua itu adalah inflasi atau deflasi yang sangat berlebihan, ya. Yang ini terjadi di negara-negara barat sebagai akibat dari perang Rusia-Ukraina. Harga bahan pangan ikut naik, kemudian juga harga BBM ikut naik. Penyebab yang ketiga itu adalah guncangan ekonomi. Guncangan ekonomi itu timbul sebagai akibat ketidakpastian strategi pembangunan nasional, misalnya ekonomi, yang akan berdampak pada ketidakpastian masyarakat untuk berusaha. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor psikologis. Sebagai satu contoh, waktu krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998 yang diakibatkan oleh masyarakat rush menarik uang dari lembaga keuangan karena ketidakpercayaan kepada perbankan nasional waktu itu tahun 1998. Tanda-tanda warningnya itu adalah kepercayaan konsumen yang berkurang, kemudian juga pengangguran yang bertambah, kemudian juga bursa efek atau bursa saham yang harganya terus menurun, dan tingkat pendapatan dari sisi ekonomi makro itu berkurang. Yang paling penting itu adalah apa dampak resesi pada dunia usaha. Yang paling pertama, perusahaan-perusahaan akan berusaha untuk melakukan efisiensi. Perusahaan akan berusaha untuk melakukan efisiensi akan mengakibatkan upah yang lebih rendah. Upah yang lebih rendah itu akan mengakibatkan daya beli. Kepercayaan masyarakat untuk mengkonsumsi itu akan makin berkurang. Sebagai akibatnya, konsumen juga akan belanja makin sedikit. Konsumen belanja makin sedikit, yang akan muncul berikutnya adalah produktivitas bisnis yang lebih rendah. Produktivitas bisnis yang lebih rendah
itu akan mengurangi peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi ada semacam keinginan dari perusahaan justru untuk mengurangi tenaga kerja, bukannya untuk menambah. Nah, ini lingkaran setan ini kita sebut sebagai resesi ekonomi yang biasanya sekurang-kurangnya akan berlangsung selama 6 bulan. Tetapi di balik semua ancaman itu, resesi juga merupakan suatu peluang. Yang paling pertama, peluang yang timbul adalah sumber daya manusia yang lebih murah. Karena terjadi PHK dan lain sebagainya, maka di luar dari peraturan pemerintah mengenai UMK, rombongan-rombongan pencari kerja yang lebih banyak, kalau misalkan seandainya ditawarkan untuk bekerja, itu biasanya dengan cepat daripada nganggur, lebih cepat mereka akan menerima pekerjaan. Kedua, karena bisnis-bisnis itu mengurangi aktivitasnya, maka yang akan terjadi adalah kompetisi yang lebih ringan, kompetisi yang lebih sedikit. Itu yang akan terjadi. Karena kenapa resesi itu merupakan peluang? Karena kompetisinya menjadi berkurang. Yang ketiga, itu adalah karena sekarang orang mengurangi konsumsi, orang mengurangi kredit, mengurangi belanja dengan utang, maka perusahaan-perusahaan pembayaran juga akan berusaha untuk menaikkan target pendapatan dengan cara menawarkan kredit yang lebih murah. Yang keempat, dalam masa resesi itu akan lebih mudah untuk meng-hire orang yang qualified. Kemudian yang kelima, dalam masa resesi itu orang akan berusaha untuk mencari partner-partner usaha yang baru, yang mungkin lebih andal. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5 ini menciptakan ruang untuk negosiasi yang lebih luas, baik dengan vendor maupun dengan karyawan maupun dengan pasar, sehingga kita bisa mendapatkan posisi tawar yang lebih tinggi, kemudahan berusaha yang lebih fleksibel. Jadi resesi juga merupakan sebuah peluang dalam arti kata bahwa kita bisa menggunakan alasan resesi ini untuk menciptakan negosiasi yang lebih dalam, lebih tajam. Dalam keadaan resesi, apa yang dilakukan konsumen? Apa yang dilakukan oleh masyarakat? Yang paling pertama yang akan mereka lakukan adalah mengurangi aktivitas. Sehingga aktivitas yang biasanya mereka lakukan itu akan drop jauh, turun. Kenapa? Karena setiap kali aktivitas pasti ada konsumsi. Sebagai satu contoh, misalnya, kalau saya pergi jalan-jalan, berolahraga, saya akan membutuhkan sepatu olahraga, saya akan membutuhkan kaos olahraga, saya akan membutuhkan air minum dalam kemasan. Banyak hal yang saya butuhkan kalau misalkan saya mau keluar untuk berolahraga dalam keadaan normal. Tapi karena masalahnya adalah resesi, mungkin saya akan berolahraga di dalam rumah yang akan mengurangi konsumsi saya. Aktivitas berkurang, konsumsi juga akan berkurang. Yang akan terjadi selanjutnya adalah bahwa masyarakat akan mencari cara untuk menekan pengeluaran. Yang biasanya itu adalah merupakan konsumsi rutin, sekarang mereka akan coba untuk ditekan. Selanjutnya, masyarakat akan fokus pada hal-hal yang dibutuhkan, bukan hal-hal yang diinginkan. Sebagai satu contoh, mungkin Pak Riko ngajak saya makan soto Bangkong, tapi karena masalah resesi, mungkin Pak Riko akan lebih memilih untuk masak sendiri di rumah. Ngajak saya makan di rumah dibandingkan dengan ngajak saya makan di soto Bangkok. Jadi akan jadi lebih murah. Yang kelima yang akan masyarakat lakukan itu adalah mencari produk jasa dengan yang harga yang lebih terjangkau, dengan harga yang lebih irit. Atau kalau misalkan harganya pun sama, yang akan dicari itu adalah manfaat yang lebih banyak, manfaat yang lebih panjang. Dan yang terakhir itu adalah menekan level hutang. Jadi dalam keadaan resesi biasanya keinginan untuk berhutang juga ditekan. Orang lebih kepengen untuk mengendalikan dirinya sendiri, nggak berani untuk berbelanja dengan menggunakan kartu kredit, kartu debit, lebih memilih berbelanja dengan cash. Ini adalah hal-hal yang akan dilakukan konsumen pada saat resesi. Intinya itu adalah pengetatan ikat pinggang. Gambar berikut ini adalah yang terjadi di LA. Ya, saya ambil foto ini dari internet, Los Angeles, daerah kaya di Amerika Serikat. Tapi masyarakatnya sudah nggak bisa bayar kredit rumah karena resesi yang berkepanjangan di Amerika Serikat. Jadi karena nggak bisa bayar kredit rumah, akhirnya mereka beli tenda, mereka parkir di pinggir jalan, tidur di dalam tenda. Dan jumlah tendanya makin hari makin banyak. Bapak dan Ibu bisa cek di CNN News, itu bahwa manusia tenda di Los Angeles sekarang sudah luar biasa jumlahnya. Ini adalah hal-hal yang terjadi pada saat masyarakat mencoba untuk menekan pengeluaran. Dan salah satu pengeluaran yang pertama kali akan dipotong itu adalah bayar kartu kredit atau bayar cicilan. Apa yang seharusnya dilakukan produsen pada saat resesi? Karena resesi itu adalah merupakan sebuah downturn dalam ekonomi, maka produsen itu akan mencoba untuk meriset ulang pasar mereka. Apakah pasar ini adalah sebuah pasar yang tepat? Apakah ya pelanggan yang saat ini adalah merupakan pelanggan yang benar atau tidak? Apakah pelanggan yang saat ini adalah merupakan pelanggan setia? Bagaimana kemampuan mereka? Jadi target pasarnya itu mulai diteliti ulang. Ya, apakah sudah betul target pemasaran yang kemarin dilakukan atau belum? Yang kedua yang dilakukan oleh para pengusaha pada saat resesi itu adalah
cash is the king. Cash is the king. Jadi mereka akan mengurangi inventory. Inventory itu akan coba untuk ditekan sekecil mungkin, di mana inventory itu perputarannya dicoba akan secepat mungkin. Kemudian juga yang akan dilakukan oleh pengusaha itu adalah memperpendek term of payment. Term of payment-nya diperpendek. Jadi yang katakanlah bisa pinjam 3 bulan, bayar 3 bulan, sekarang mereka akan mencoba untuk melakukan bernegosiasi, mencoba untuk memperpendek term of payment-nya. 2 bulan atau 1 bulan. Itu dalam keadaan resesi. Yang ketiga yang dilakukan oleh pengusaha itu adalah nabung, menyisihkan. Jadi sebagian dari keuntungan itu tidak dipakai untuk investasi atau tidak dipakai untuk pengembangan diri, tapi dipakai untuk nabung bertahan. Yang keempat yang akan dilakukan oleh pengusaha itu adalah time management. Mereka akan jadi lebih pelit terhadap waktu. Mungkin dulu katakanlah dalam 8 jam kerja itu kita bisa foya-foya waktu, katakanlah curi-curi waktu untuk anyway katakanlah 1,5 jam, 1,5 jam sehari. Sekarang dengan adanya resesi, maka semua pengusaha akan berusaha agar waktu yang mereka manfaatkan maksimal. Kenapa? Karena pada dasarnya karyawan dibayar berdasarkan waktu. Dan yang terakhir itu adalah marketing is crucial. Jadi di titik resesi, strategi-strategi pemasaran akan ditata ulang. Yang asalnya itu periklanannya berbiaya mahal, sekarang periklanannya akan coba untuk dipotong-potong. Berbekal pada apa yang akan dilakukan oleh konsumen, maupun juga apa yang dilakukan oleh perusahaan pada saat resesi, maka bisnis apa yang tepat dimulai pada saat resesi? Saya mendefinisikan ada 5 jenis bisnis berdasarkan riset saya di Google. Saya teliti sekitar 20 website keluar dengan 5 bisnis utama yang tepat dimulai pada saat resesi. Yang paling pertama itu adalah bisnis yang membantu konsumen untuk menekan pengeluaran. Banyak contohnya di sini antara lain ya, bagaimana agar masak sendiri di rumah, catering dan lain sebagainya, daripada jajan gitu, lebih baik catering. Kemudian juga transportasi, jasa-jasa pengiriman sehingga orang tidak perlu jalan dari satu tempat ke tempat lainnya, tidak perlu bayar parkir dan sebagainya. Kemudian juga yang fokus untuk produk komoditas dasar, bukan komoditas-komoditas yang turunan. Ya, sebagai satu contoh, saat ini di Bandung itu sudah ada supermarket yang di Gojek, di Grab itu sudah ada supermarket ya, sehingga kita nggak perlu belanja ke Alfamart, Indomaret. Kemudian yang kedua, jenis bisnis yang kedua yang tepat dimulai pada saat resesi itu adalah bisnis komoditas atau produk dasar. Contohnya itu adalah kalau misalkan kita berbicara mengenai produk dasar, itu adalah produk kesehatan. Nggak pernah ada orang nawar pada saat beli obat. Aneh ya. Padahal harga obat segitu mahal, tapi pada saat beli obat nggak ada satupun juga yang nawar. Semua beli dengan harga patokan. Kemudian juga bisnis BBM. Sebagai satu contoh, sekarang sering ada kios-kios pinggir jalan sekarang pasang bisnis untuk pertalite eceran, yang semuanya adalah merupakan produk dasar. Bisnis yang ketiga itu adalah bisnis yang menawarkan layanan kepada publik. Contohnya adalah kalau di Amerika Serikat itu adalah jasa perawatan rumah untuk orang-orang tua, kemudian jasa perawatan anak, kemudian juga jasa perawatan anjing atau kucing ya, perawatan pet ditawarkan sehingga publik bisa menikmati manfaat. Bisnis yang keempat yang nanti sebaiknya dijalankan pada saat resesi itu adalah bisnis jasa perbaikan krusial. Mungkin sebagai satu contoh adalah jasa plumbing, pemipaan. Mungkin orang akan mengurangi perbaikan pembangunan rumah. Orang akan menekan pembangunan rumah, tapi mungkin perbaikannya kecil-kecil. Jadi orang akan fokus pada perbaikan saja, bukan untuk membangun rumah atau merenovasi rumah. Ya, sebagai satu contoh, mungkin kemarin saya baru bongkar pipa di kamar mandi saya karena saya nggak punya kunci Inggris, maka saya terpaksa panggil tukang. Dan yang terakhir itu adalah bisnis untuk layanan individu yang berkelimpahan, yang tidak terkena resesi. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Antara lain mungkin antar jemput, mungkin jasa menunggu atau tax planning, perencanaan pajak, kemudian juga perencanaan finansial, ya. Itu adalah bisnis-bisnis layanan bagi individu-individu yang berkelimpahan. Jadi ini 5 jenis bisnis yang tepat dimulai pada saat resesi, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu sekalian. Di saat resesi, maka semua orang maupun semua perusahaan, sebagian besar orang maupun sebagian perusahaan akan berusaha untuk mengurangi pengeluaran. Satu hal yang satu merupakan peluang adalah bagaimana caranya kita membantu orang lain untuk menekan pengeluaran. Itu akan menjadi peluang bisnis yang luar biasa di masa resesi. Itu aja mungkin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai kita ketemu minggu depan. Selamat malam, salam sejahtera.